Cuma berjarak 4 kilometeran aja, kenapa ya orang di Pulau Jawa kalau mau ke Bali cuma lewat jalur laut dan jalur udara aja? Padahal kan bakalan lebih mudah kalau dua pulau ini dihubungkan lewat jembatan aja. Ya nggak? Kayak di Pulau Surabaya dan Madura yang dihubungkan oleh jembatan Suramadu. Selamat datang di Anak Teknik Indonesia. Sambil videonya jalan, jangan lupa untuk subscribe dan sekalian aktifkan tombol loncengnya untuk dapatkan notifikasi terbaru dari kita. Sebenarnya, rencana pembangunan jembatan ini pernah kok diusulkan. Gagasan pembuatan jembatan Jawa Bali sebetulnya sudah ada sejak tahun 1960 oleh Profesor Setyatmo dari Institut Teknologi Bandung. Beliau ini adalah penemu sistem pondasi konstruksi cakar ayam yang banyak diaplikasikan sebagai solusi pondasi di lahan lunak. Konstruksi cakar ayam ini diperkenalkan oleh Profesor Setyatmo pada tahun 1962. Dan sistem pondasi ini telah dikenal di banyak negara, bahkan mendapat pengakuan paten di internasional di 11 negara. Melihat dari jembatan Suramadu yang sudah dibangun, selain mempermudahkan akses, ini juga membangun perekonomian masyarakat di Jawa Timur. Jembatan Suramadu atau Surabaya Madura adalah jembatan yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Pulau Jawa, Surabaya, dan juga Pulau Madura, tepatnya di Bangkalan, di timur Kamal. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini, dengan panjang total hingga 5.438 meter. Jembatan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang atau causeway, jembatan penghubung atau approach bridge, dan juga bagian jembatan utama atau main bridge. Dengan jarak yang lebih dekat dari Selat Madura, Selat Bali mempunyai total panjang 4-5 km aja, dan seharusnya ide pembangunan jembatan ini lebih masuk akal untuk dibangun dong. Jelas, ini akan mempermudah akses untuk keluar masuk dari Bali dan juga sebaliknya. Terlebih, saat meningkatnya kendaraan yang menyeberangi Selat Bali namun nggak sebanding dengan jumlah kapal dan dermaga yang ada di jembatan penghubung Jawa Bali, ini bakalan bisa jadi solusi untuk bersama. Sayangnya, ini bukan hanya tentang kemudahan akses perpindahan antara orang di satu titik ke satu titik lainnya. Dari berbagai sumber yang telah dirangkum, ini nih, ada 4 hal kenapa jembatan Jawa Bali sulit jadi kenyataan. Ngomongin masalah teknis dulu. Kalau dibandingkan dengan Selat Madura, dengan jembatan Suramadunya, Selat Jawa Bali punya pola pergerakan arus yang nggak bisa ditebak. Iya, arus merupakan pergerakan massa air yang bergerak secara vertikal dan horizontal menuju suatu keseimbangan. Dan Selat Bali jadi salah satu selat yang memiliki dinamika pergerakan air yang sangat kompleks karena berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di batas selatan dan berhubungan dengan perairan Selat Madura di bagian utaranya. Dengan alasan arus yang kencang itulah, pembangunan struktur apung ataupun fix akan membutuhkan biaya yang besar hanya untuk sekedar menjaganya tetap di tempat. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang batimetri. Kedalaman Selat Madura sendiri relatif lebih dangkal 10-15 meter dengan gradien yang cukup landai pastinya. Dan sementara di Selat Bali mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter dan gradien dari tepi pantai pastinya curam, seperti di selatan Jawa. Sehingga membangun pondasi jembatan pada kedalaman tersebut membutuhkan biaya yang sangat mahal, tenaga ahli yang banyak, dan juga waktu yang nggak sedikit tentunya. Tapi alasan terkuat jembatan Jawa Bali sulit banget diwujudkan adalah penolakan dari masyarakat Bali itu sendiri. Ya, mungkin uang bisa dicari, bisa diusahakan dari pemerintah atau investor dari mancanegara. Tapi kita tidak bisa mengabaikan faktor sosiokultural yang akan terjadi apabila jembatan Jawa Bali itu terbangun. Terus kenapa masyarakat Bali menolak ide jembatan ini? Bukannya bakalan lebih mudah ya untuk masyarakat Bali untuk keluar masuk ke Pulau Jawa? Sebagian besar masyarakat Bali, terutama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jembrana, menolak mentah-mentah ide tentang jembatan ini. Masyarakat Bali meyakini bahwa secara skala dan skala, Bali dan Jawa sejak awal memang sudah dibuat sedemikian rupa.
Dengan mitologi Dahyang Sindi Mantra yang sengaja memutuskan Pulau Bali dengan Pulau Jawa untuk menyaring hal negatif dari luar Pulau Bali menjadi lebih mudah untuk diawasi dan dikontrol. Selain itu, masyarakat Bali juga memegang teguh ajaran Hindu bahwasannya posisi manusia tidak boleh lebih tinggi dari Padmasana atau tempat umat Hindu berdoa dan juga meletakkan sesaji. Ini juga alasan kenapa kita nggak pernah menemukan gedung pencakar langit di Bali. Bali merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki aturan resmi tentang tinggi bangunan. Di Bali sendiri punya aturan yaitu tinggi bangunan maksimal 15 meter atau setara dengan 4 lantai atau juga setinggi pohon kelapa. Peraturan tinggi bangunan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009 sampai dengan tahun 2029. Nah, jadi itu alasan utama kenapa bangunan jembatan Jawa Bali akan sulit dilakukan, yaitu dari faktor agama, budaya, faktor geografis, dan tentunya ketentuan dari pemerintahan Bali itu sendiri. Untuk yang belum subscribe, yuk support kita supaya lebih semangat lagi ngontennya dan membagikan video-video menarik seputar keteknikan di dunia. Tekan dulu like-nya dan jika berkenan boleh kok untuk tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan sampai sini dulu kontennya, sampai jumpa. Dalam pasal 95 ayat 2b diterangkan bahwa ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas bumi dibatasi maksimum 15 meter, kecuali bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 meter, seperti pemancar, tiang listrik, mercusuar, menara-menara bangunan keagamaan, bangunan-bangunan untuk keselamatan penerbangan, bangunan ketahanan keamanan, bangunan khusus untuk kepentingan keselamatan dan keamanan umum lainnya berdasarkan pengkajian dalam memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya, serta ini harus dikoordinasikan dengan instansi terkait. Larangan membangun gedung melebihi pohon kelapa ini juga merupakan bentuk upaya Bali untuk melestarikan lingkungan. Bangunan yang tinggi akan menjadi beban bagi tanah tempatnya dibangun. Pembangunan gedung tinggi juga dapat merusak tanah akibat mengalami pengerukan pada saat proses konstruksi. Masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu juga menganut konsep Trihita Karana, di mana bangunan dirancang untuk berdiri berdampingan dengan lingkungan alam, bukan saling mendominasi. Oleh karena itu, menjaga bangunan tetap rendah dapat menjaga estetika pulau dan memungkinkan masyarakat di Bali hidup selaras dengan landscape di sekitarnya, yang meliputi pegunungan, hutan, dan juga sawah. Salut banget ya untuk masyarakat Bali yang sangat peduli dengan lingkungan di sekitarnya.